Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik dan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya si Jack, 17 Agustus tahun 45. Dan sebuah film berjudul The King of Thieves akan menceritakan tentang seorang raja petarung jalanan yang memilih bertobat, tetapi karena selalu saja ada cobaan dan godaan duniawi, mau tidak mau dirinya harus bertarung. Dan gimana teknik tendangan kungfunya? Next. Cerita akan berfokus dengan seorang pria yang bernama kita sebut saja Samsudin, di mana dirinya baru saja bebas dari tahanan penjara akibat dari ulah perkelahiannya di jalanan, di mana situasi saat itu mengharuskan dirinya nekat mengambil resiko dengan mengeluarkan seluruh kemampuan spesialnya yang membuat para anggota geng tewas sehingga dia ditahan dalam kurun waktu 8 tahun penjara. Dengan tekad yang kuat untuk bertobat menjauh dari dunia petarung jalanan, Samsudin mencoba mencari jalan lain untuk bisa bertahan hidup. Tetapi masa lalu yang kelam hidup di jalanan ternyata membuat Samsudin terkesan buruk. Bahkan untuk menjadi seorang pekerja kuli bangunan sekalipun begitu sangat sulit untuknya diterima hanya karena dirinya sebagai bekas tahanan narapidana. Hingga di suatu waktu Samsudin diterima menjadi karyawan di sebuah perusahaan lokal karena berhasil menyelamatkan citra perusahaan tersebut dari sebuah insiden yang hampir saja menewaskan seorang anak kecil dari reruntuhan logistik yang sedang dikerjakan perusahaan tersebut. Keesokan harinya Samsudin mulai bekerja dan bertemu dengan teman barunya alias dua rekan kerjanya yang masing-masing bernama kita sebut saja Ongki dan Chokli. Ongki kemudian mengarang cerita jika Chokli adalah seorang petarung yang bertubuh kekar dan hebat, memiliki pukulan mematikan lebih baik dari Bruce Lee dan Mike Tyson. Bahkan dirinya adalah saudara raja petarung jalanan, yang dimana inti dari semua pembicaraan mereka berdua ini sebenarnya yang mereka ceritakan adalah kisah kehidupannya Samsudin. Tak lama kemudian mereka mengantarkan sebuah paket ke sebuah panti asuhan anak-anak, di mana tiba di sana Samsudin tanpa sengaja menjatuhkan paket tersebut. Tanpa sadar Samsudin sebenarnya sudah dijebak oleh ulah Ongki dan Chokli yang sebelumnya menjatuhkan dan menghancurkan paket tersebut. Akan tetapi untunglah datang seorang perempuan yang bernama kita sebut saja Yuli, yang sebelumnya Yuli ini pernah diselamatkan oleh Samsudin di awal sebelumnya. Malamnya sedang asikan ngobrol Samsudin dan Yuli, tiba-tiba Samsudin menerima panggilan dari Ongki dan Chokli yang mengatakan jika mereka berdua telah disiksa habis-habisan oleh pemilik bar dan meminta tebusan sejumlah uang, dan Samsudin harus segera mengantarkannya ke tempat tersebut. Dan ternyata Chokli dan Ongki ini wajar saja dihajar oleh pemilik tempat tersebut karena sudah berlagak sok jagoan dengan berani menggoda seorang gadis yang merupakan pacar dari pemilik tempat tersebut. Tiba di tempat tersebut, Samsudin bukannya memberikan sejumlah uang tebusan yang diminta, malah menyuruh pemilik tempat tersebut untuk membebaskan teman-temannya dan setelah itu Samsudin kembali ke tempatnya dan mulai membayangkan tindakannya di masa lalu yang seakan-akan memberitahukan kepada kita jika dirinya tidak ingin merasakan kembali masa silam seperti itu. Tetapi masalahnya juga selalu saja ada hasutan setan yang terkutuk yang seakan-akan memberikan dorongan jika dirinya tak akan pernah bisa menghindar dari takdirnya sebagai petarung jalanan yang sesungguhnya.
Keesokan harinya Samsudin dan Yuli sedang asikan duduk bersama, tiba-tiba lagi segerombolan geng datang dan meminta serta memaksa Tuan Zhu untuk supaya menjual tempatnya pada bos mereka yang bernama Tuan Li. Yang dengan kejadian demikian semakin mendekatkan asumsi sebelumnya jika Samsudin ini akan selalu diterpa dan diperhadapkan dengan ribuan masalah, dan itu sangat menarik ulur perasaannya dengan dua buah pilihan, apakah bertindak ataukah hanya diam saja. Siang pergi malam pun datang, Samsudin akhirnya bisa bertemu dengan teman lamanya yang bernama kita sebut saja Samsuri. Samsuri kemudian mengajak Samsudin untuk kerja bersamanya sebagai petarung sejati, akan tetapi Samsudin yang masih bertobat sampai detik ini menolak tawaran tersebut dan mencoba menasihati Samsuri untuk melihat pengalamannya sebagai pelajaran kehidupan baginya. Setelah itu Samsudin pergi menemui seorang perempuan tua yang kita sebut saja nenek, di mana anaknya pernah dihajar hingga wafat oleh si Samsudin ini, yang oleh karena perbuatannya tersebut, dia kemudian merasa bersalah dan kini dirinya berharap bisa membantu nenek ini sebagai balasan atas perbuatannya di masa silam. Di sisi lain, Tuan Li sedang memerintahkan pada asistennya yang bernama Along dalam tempo 1 minggu panti asuhan tersebut harus menjadi tempat, mohon maaf, bandar judi terbaik di kota tersebut, sehingga anggota Along pun bergegas menuju ke sana, dan setibanya di sana, tiba-tiba merasa Samsudin bukan tandingannya, mereka pun kembali melaporkan kejadian tersebut pada Along, yang akhirnya Along pun meminta bantuan pada temannya untuk memberikan pelajaran pada Samsudin. Dan benar saja, saat Samsudin dan Yuli hendak akan menuju pulang dari sebuah minimarket, tiba-tiba singkat cerita, Samsudin pamit pulang setelah mengantarkan Yuli ke rumahnya. Di tengah perjalanannya pulang, tiba-tiba dia melihat seorang anak dari panti asuhan Tuan Zhu yang diculik oleh para anggota geng sebelumnya. Dan mendengar informasi jika semua anak buahnya dirabat habis oleh Samsudin, keesokan harinya Tuan Li kemudian mendatangi Samsudin dan memberikan tawaran jika dirinya bisa menang duel melawan jagoannya, maka Samsudin dan koleganya tidak akan terganggu oleh keberadaan mereka. Mendengar itu, Samsudin kemudian mengatakan jika dirinya siap dan bertanggung jawab demi tempat tersebut. Tak lama kemudian Yuli mengantarkan Samsudin pulang, dan setibanya di sana, tiba-tiba Tuan Li datang dengan kesepakatan sebelumnya, yang kemudian dengan senang hati Samsudin menerima resiko perjanjian tersebut. Dan di tengah-tengah pertarungannya, tiba-tiba dia dihadapkan untuk melawan Samsuri, yang karena Samsuri ini juga tidak mau melawan Samsudin, Samsuri akhirnya diberikan hukuman oleh Tuan Li karena berani mengacaukan perjanjian sebelumnya.
Frustasi dengan kekalahannya, Tuan Lee kemudian menyuruh Along untuk mencari dan menghajar keluarganya Samsudin, di mana untunglah Samsudin ini datang tepat pada waktunya, jika tidak maka ayahnya benar-benar akan menuju ke peradaban selanjutnya. Dan tak lama kemudian, selepas menyelamatkan ayahnya, Samsudin kemudian pergi menjenguk nenek, dan setibanya di sana, tiba-tiba tak sampai di situ, anak buahnya Tuan Lee ini benar-benar sengaja membuat kekacauan ini semakin menjadi-jadi dengan pergi menghajar juga Tuan Zhu di panti asuhan, yang lalu informasi tersebut sampai terdengar di telinga Samsudin, kemudian merasa jika Tuan Lee ini sudah melampaui batas maksimal kejahatannya, di mana semua orang terdekatnya dibabat satu persatu oleh Tuan Lee, dan ini cukup membuat Samsudin jengkel, yang sebelumnya berniat untuk bertobat sekarang benar-benar bertobat untuk berniat, di mana semua kejadian ini memaksa dirinya untuk kembali ke jalanan, dan inilah takdirnya Samsudin. Setelah menghajar semua antek-anteknya Tuan Lee, Samsudin kemudian pergi menyelamatkan Tuan Zhu, tetapi kemudian tiba-tiba Tuan Lee muncul dan tamat selamat tinggal Tuan Lee. Dan akhirnya kita bisa bercermin dari film ini bahwa benar kata Wiro Sableng, segala yang ada di dalam dunia ini terdiri atas dua bagian, di mana satu selalu dihimpit oleh dua pilihan, yaitu 212. Saya dan kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata yang terucap, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.